Bab 19a. Anjani terbangun, ketika telinganya mendengar kokok ayam jago peliharaan Eyang di pekarangan belakang. Hari masih gelap, tetapi kebiasaan bangun pagi tetap saja tidak berubah, meski sedang berada di kota lain. Ia merasakan lengan hangat berbulu melingkari perut telanjangnya, membuat kulit sensitifnya sedikit geli. Kepalanya menoleh ke samping, dan menemukan seraut wajah tampan yang masih tertidur dengan pulas. Rona merah segera merambah ke pipinya, kemudian menjalar ke leher, dan mungkin kini ke seluruh permukaan kulit. Pria itu melingkari tubuhnya erat, mendekap sedemikian posesif. Anjani menarik selimut lebih ke atas, untuk menutupi tubuh mereka yang polos. Selimut lembut itu, secara ajaib sudah membalut tubuh mereka kembali, usai penyatuan yang dirasa demikian dahsyat. Ia tidak pernah menyangka, jika mereka akhirnya melakukannya. Panji membimbing dengan sangat lembut, tidak ada pemaksaan apapun. Meski wajah Panji menunjukkan sedikit tersiksa, karena dirinya yang sangat ketakutan. Panji menunggu sang istri hingga siap. Kita melakukannya karena cinta, Jani. Aku tidak mau egois, dengan mementingkan diriku sendiri, karena perjalanan ini adalah milik kita. Kita akan mengarunginya berdua, hingga nanti mencapai ketepian. Maka milikilah diriku seutuhnya, Mas. Ucapan lembut dari bibir Anjani, membuat Panji tak ragu lagi dalam memuja tubuh indah sang istri. Tidak ada lagi keraguan di dalam hati, ketika Anjani sudah memasrahkan seluruh jiwa dan raga kepadanya. Mereka berlabuh bersama, mengecap segala keindahan duniawi, saling memberi dan menerima yang seperti takkan pernah cukup. Dahaga itu ternyata membuat mereka harus berlabuh berkali-kali, hingga mencapai ketepian dengan penuh kepuasan, dan rasa cinta yang kian memenuhi rongga dada keduanya. Tanpa sadar, jemari Anjani mulai mengusap rambut hitam tebal milik Panji, kemudian turun ke pelipis, menyusuri alis yang tebal, kelopak mata yang terpejam, dan hidung yang mancung. Anjani terperanjat ketika tangannya sudah berada di depan bibir Panji, ternyata pria itu membuka mata. Jadi, apakah yang semalam belum cukup, sayang? Tanya Panji, dengan suara serak khas orang baru bangun tidur. Tangannya yang tadi melingkar di perut kecil Anjani, kini berganti memegang pergelangan tangan sang istri dengan lembut. Aku hanya sedang mengagumi salah satu ciptaannya, yang mendekati sempurna. Senyum secerah matahari tersungging di bibir Anjani, begitu menyilaukan, sedemikian memabukkan, hingga Panji harus menahan keinginan, untuk tidak menerjang kembali, tubuh indah yang telah memberinya pengalaman paling mengesankan itu. Apa kamu senang sekarang? Harus kuakui, rayuanmu sepertinya berhasil memengaruhiku. Ya, meski diriku hanya mendekati sempurna. Panji membawa telapak tangan Anjani, menyusuri garis rahangnya yang agak kasar karena belum bercukur. Kemudian turun ke leher, turun lagi hingga berhenti di atas dadanya yang bidang. Apa kamu merasakannya? Karena posisi berbaring mereka yang miring dan saling berhadapan, maka tatapan mereka saling berbicara banyak hal. Nyala api masih berkobar di bola mata Panji, seolah Anjani dapat melihat pantulan dirinya di kedalaman sana. Jiwanya bergetar oleh perasaan bahagia, bahwa tidak sia-sia ia menyerahkan sesuatu yang paling berharga untuk pria itu. Jantungmu, debaran ini sejak awal hanya untukmu. Setiap detakannya hanya terisi oleh namamu, sejak awal kita berjumpa. Tidak pernah ada yang lain, karena sesungguhnya detaknya sudah memilih, hanya dirimu, sekarang, besok, dan selamanya. Sepagi ini, Mas sudah membuatku kehilangan akal sehat. Bibir Anjani bergetar menahan haru. Satu tangan Panji menghapus bulir bening, yang lolos membasahi pipi dengan usapan selembut sutra. Memangnya aku tidak? Kilat yang berkobar di mata sang suami membuat Anjani terperanjat. Masih ada waktu untuk satu pelayaran penuh, sebelum azan berkumandang.
Mas Panji nakal deh, rajuk Anjani yang tidak menolak, ketika Panji kembali membawanya menikmati indah madu pernikahan sesungguhnya. Tubuh mereka seolah memang diciptakan untuk satu sama lain, penyatuan itu membuat cinta di hati mereka kian bersinar. Selang lama kemudian, mereka sudah duduk di ruang tengah sambil menikmati secangkir teh hangat bersama Eyang Retno. Wajah mereka dipenuhi kebahagiaan, hingga mata tua Eyang Retno seakan silau, dengan aura yang dipancarkan dari tubuh mereka. Ada seulas senyum di sudut bibirnya, memikirkan kemungkinan sesuatu yang sudah terjadi pada kedua orang muda itu. Rambut basah mereka, dan sinar kemesraan dari mata mereka untuk satu sama lain. Semua itu sudah menjelaskan segalanya untuk wanita itu. Sekarang tugasnya hanya kurang satu, menghubungi Sandhya dan melaporkan berita baik itu kepada mereka. Mas Panji mau sarapan apa? Tanya Anjani, yang sedari tadi duduk menempel di samping sang suami. Jika tidak ada Eyang, sudah dapat dipastikan mereka belum beranjak dari tempat tidur. Beli soto saja di depan, kata Eyang Retno sambil menguap. Tubuhnya terasa pegal semua, karena harus mengawasi dapur setiap malam. Eyang juga mau. Memangnya yang punya perut lapar hanya kalian? Eyang juga butuh makan. Iya, Eyang. Maafkan Jani. Kalau begitu Jani pesan dulu ya. Jani berjalan keluar dari rumah Eyang, setelah dengan terpaksa melepaskan jalinan tangan, yang melekat erat dengan Panji. Anjani pergi keluar gerbang, memesan 3 mangkuk soto kepada penjual, yang setiap hari mangkal di perempatan depan rumah Eyang. Ada pasar kecil di sana, di mana semua jenis makanan khas Jogja selalu tersedia di pagi hari. Banyak orang mengunjungi pasar, hanya untuk sekadar membeli bahan sarapan, dari sate ayam dengan lontong, bubur sumsum yang manis, hingga nasi gudeg yang lezat dengan suiran daging ayam kampung. Anjani pergi ke pasar itu sebentar, hanya untuk membeli jamu beras kencur. Sejak remaja ia menjadi pelanggan tetap, salah satu penjual jamu di sana. Anjani masih mendapat sambutan hangat dari Uimah, begitu ia kembali muncul pagi itu. Ia beramah tamah sebentar dengan para penjual tetap di pasar itu, yang mengenalnya sejak dahulu, dan merasa senang karena dapat melihat Anjani kembali. Jadi, kamu sudah mendapatkannya, seloroh Eyang Retno kepada Panji, yang beberapa kali menengok ke depan hanya untuk memastikan keberadaan Anjani. Nuwun sewu, mohon maaf. Maksud Eyang apa ya? Tanya Panji pura-pura bodoh, padahal ia tengah menahan malu, karena merasa seperti maling yang ketahuan mencuri jemuran pakaian dalam wanita. Wajahmu itu tidak bisa menipu Eyang. Jadi, apa yang sudah kamu lakukan pada cucuku? Goda Eyang Retno menahan rasa geli yang menggelitik hati, ketika melihat Panji salah tingkah di depannya. Ingatan tuanya melayang kepada almarhum sang suami, yang dahulu pun bersikap malu-malu mau, ketika sudah berhasil membobol benteng pertahanannya di malam pertama pernikahan mereka. Kamu bisa menjaganya untuk Eyang kan? Jani gadis yang sangat baik, tidak mudah mendapatkan seorang istri sepertinya. Ia seperti mutiara, semakin pandai kamu mengasah, maka ia akan semakin berkilau. Nggih, Eyang. Panji mengerti. Panji berjanji tidak akan pernah menyia-nyiakan Anjani. Hanya dengannya, Panji ingin menghabiskan sisa hidup ini. Weleh. Dasar playboy. Pagi-pagi sudah memakai jurus rayuan gombal. Wes yang penting bagi yang itu bukti. Hendak usah mengumbar janji. Awas saja kalau kamu sampai menyakiti cucuku lagi. Panji hanya meringis demi mendengar ancaman Eyang Retno. Setelah semua yang dilalui bersama Anjani, tidak mungkin baginya untuk menduakan hati. Anjani sekarang segalanya baginya, pusat semesta, dan pusat kebahagiaannya. Terus bagaimana dengan pacar-pacarmu yang lain? Maaf, Eyang. Maksudnya pacar yang mana lagi?
Yo pacarmu yang di mana-mana itu. Yang hendak mau ya, kamu itu mendua dengan perempuan yang hendak jelas cuntrungannya. Memiliki uang banyak, tidak berarti kamu bisa seenak-enak mainin perasaan mereka. Panji hanya meringis miris. Bahkan Eyang Retno sudah mencap dirinya sebagai pria dengan reputasi teramat sangat tidak mengenakan. Tapi ia juga tidak ingin berdebat. Biar dirinya dengan rahasianya. Toh, memang suatu saat Panji memiliki keinginan menceritakan semua kepada Anjani. Bukan bermaksud untuk membela diri, hanya meluruskan segala hal agar hubungan mereka tidak terbelah di kemudian hari.